Baik para Romo Ramani, Bapak Saudara sekalian, Suki Hotu Namo Buddhaya. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita semuanya punya tekad niat yang baik, yang gugur untuk kita mewujudkan rasa cinta kasih kita kepada semua orang, kepada semua makhluk, dengan kita mengembalikan makhluk-makhluk ini kembali ke habitatnya. Kita tahu bahwa kita hidup tidak sendirian. Banyak orang, banyak makhluk yang tinggal bersama kita. Walaupun beda alam, beda bentuk, dan juga beda bahasa, semua orang, semua makhluk takut dengan yang namanya ancaman, hukuman, penderitaan, dan juga kematian. Karena menyadari hal seperti ini, maka sepatutnya kita tidak mencari kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, makhluk lain, yang sama-sama ingin hidupnya bahagia dan juga takut dengan derita. Maka dari itu, untuk melakukan function pada kesempatan ini, kita akan iringi dengan pembacaan parita. Bagi yang bisa nanti bersama dengan Bante untuk melakukan, yang tidak bisa dilafalkan kalimat semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia secara terus menerus hingga nanti pembacaan parita selesai kita lakukan. Handamayang Buddhasa Bhagavato Buddha Mukanama Karangkaro Masih Dasam Bhagavata Arahato Sama Sambuddhasa. Demikian telah kita lakukan pembacaan parita, dan yang harus kita mengerti, pahami, tanamkan dalam pikiran kita dan kita kembangkan di dalam diri kita, yaitu 4 sifat luhur, yaitu metta, karuna, mudita, ubeka. Metta atau cinta kasih. Tidak ada siapapun yang lebih kita cintai selain diri kita sendiri. Kita mencintai pasangan hidup kita mencintai anak kita mencintai saudara-saudara kita mencintai orang-orang yang ada di sekeliling kita, semua makhluk yang ada. Tetapi untuk mencintai mereka, caranya adalah kita harus bisa mencintai diri kita sendiri dengan baik, dengan benar. Kalau ada seseorang yang memiliki pikiran yang buruk, tutur kata yang buruk, perilaku yang buruk, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, maka orang seperti itu adalah orang yang tidak mencintai, tidak menyayangi dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri saja tidak dicintai, tidak bisa disayangi, maka secara otomatis ia tidak bisa mencintai, menyayangi orang lain. Orang yang mencintai, menyayangi hidupnya, dia akan meninggalkan hal-hal yang buruk dan kemudian berupaya untuk melakukan hal-hal yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Minimal dia bisa berpikir berpikir yang baik, bertutur kata yang baik, dan berperilaku yang baik. Syukur-syukur kalau kita bisa memberi, membantu, menolong, mengasihi, meringankan, dan bahkan membebaskan penderitaan orang lain, makhluk lainnya. Kenapa demikian? Karena siapapun yang melakukan kebajikan, maka ia akan hidup bahagia karena kebajikan yang dilakukan. Maka karena itulah, wujudkan rasa cinta kasih ini di dalam diri kita. Dan karena kita hidup tidak sendiri, banyak orang, banyak makhluk di sekeliling kita. Kalau melihat ada makhluk menderita, kalau ada orang yang susah hidupnya, jangan pura-pura tidak melihat, jangan pura-pura untuk tidak mendengar. Tapi pada saat kita melihat dan pada saat kita mendengar, ada saudara kita mengalami kesusahan, kesulitan, ulurkan tangan kita, bantu mereka, tolong mereka. Maka disitulah kita telah menanam kebajikan, yang sesungguhnya kebajikan itu akan kembali kepada si pelaku dari perbuatan bajik itu, sesuai dengan hukum karma yang kita yakini. Siapa yang menanam, ia akan memetik apa yang ia tanam.
Tak peduli tanaman itu baik ataupun buruk, semuanya akan kembali kepada diri sendiri. Menanam kebajikan memetik kebahagiaan, menanam keburukan maka penderitaan yang akan dirasakan. Dan dikala kita telah memberi, membantu, menolong orang lain, makhluk lain, dan mereka bahagia, tentunya kita ikut senang, ikut bahagia dikala melihat orang lain, makhluk lain bahagia. Dan dikala kita tidak bisa membantu, tidak bisa menolong, kita telah berupaya sebisanya, semampunya, dan ternyata mereka tidak terbebas dari penderitaannya, sadarilah bahwa kita bukan penentu bahagia menderitanya orang lain, makhluk lain, tetapi kita menjadi penentu bahagia menderitanya diri kita sendiri. Mereka menjadi penentu bahagia menderitanya hidup mereka masing-masing. Nah, kita meyakini bahwa semua orang, semua makhluk menerima, mewarisi akibat dari perbuatan yang diperbuatnya masing-masing. Maka untuk selanjutnya kita akan beradi tanah, dan kemudian nanti secara bergiliran kita akan melepaskan makhluk-makhluk ini kembali ke habitatnya. Karena tentunya hari ini kalau kita tidak lepaskan mereka, bisa saja hari ini ikan-ikan ini, lele-lele ini bisa menjadi pecel lele. Tapi karena kita beli dan kemudian kita lepaskan ke alamnya, maka yang harusnya usianya pendek menjadi panjang. Memperpanjang usia makhluk hidup lain sama halnya memperpanjang usianya sendiri. Dan semoga nanti jasa-jasa kebajikan ini mewujudkan bakti kita kepada guru kita Bante Sukemo yang dalam kondisi sakit, semoga segera pulih dan kemudian dengan penuh rasa welas asih memberikan didikan, bimbingan, kasih sayang kepada kita semua. Kita doakan beliau segera sembuh dan cepat kembali bersama dengan kita untuk meniti kehidupan menuju kepada kebahagiaan. Mari silahkan sekarang konsentrasi. Bante akan bacakan Anumodana Gata sebelum nanti kita melepaskan makhluk-makhluk ini. Yadha wariwaha pura paripurenti sagarang ewamewa itu dinang petanang upagam pati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu san kapa cando panak raso yata manijoti raso yata sabitiyo.